Gaza mulai luncurkan aksi balas dendam. Mulai hujani wilayah Tel Aviv, Israel dengan bombardemen rentetan roket milik Brigade Al-Qassam. Mengutip Tribun News pada 8 April, hal itu diutarakan oleh sayap militer Hamas dalam pernyataannya pada 7 April 2025. Dilaporkan bahwa penyerbuan kemarin menandai eskalasi baru dalam konflik yang terus membara di kawasan tersebut, di mana Al-Qassam meluncurkan serangan roket bergelombang ke kota-kota di selatan Israel Minggu 6 April malam. Al-Qassam menyatakan rudal-rudal yang mereka luncurkan adalah bentuk perlawanan atas penindasan yang terus terjadi, termasuk terhadap Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, media Israel melaporkan sirine peringatan serangan udara meraung-raung di berbagai wilayah selatan, juga menyebabkan kalangan warga panik luar biasa. Militer Israel mengonfirmasi ada sekira 10 roket ditembakkan, sebagian besar berhasil dicegat. Namun pecahan peluru tetap melukai sejumlah warga dan menyebabkan kerusakan di beberapa area. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak membongkar satu-satunya cara untuk mengalahkan Hamas. Ia bahkan menyentil rencana dari negara Arab, Saudi, dan Mesir. Mengutip Tribun News pada 8 April, hal itu diutarakan oleh Barak dalam sebuah wawancara yang diadakan baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Barak menyatakan bahwa satu-satunya cara yang realistis adalah mendengarkan Arab Saudi dan Mesir, di mana keduanya menjadi sosok yang telah mengajukan ide idealis untuk mendirikan pemerintahan teknokratis Palestina yang akan mengendalikan kawasan Gaza. Artinya bahwa satu-satunya cara itu yaitu menggantinya dengan entitas lain yang sah menurut hukum internasional, juga menurut masyarakat internasional, negara-negara Arab tetangga, anggota perjanjian damai kesepakatan Abraham dan warga Palestina sendiri. Diketahui beberapa negara Arab dan Mesir mensyaratkan agar Hamas lengser dari kekuasaan di Gaza untuk memperoleh bantuan pembangunan internasional. Sementara Hamas sudah menyatakan siap menyerahkan kendali kepada Komite Persatuan Palestina. Adapun Barak mempertanyakan perluasan operasi militer Israel yang justru bisa menghambat perundingan dan membahayakan sandera sendiri. Dengan begitu, ia menilai Benyamin Netanyahu tidak memiliki tujuan yang jelas dan realistis, serta mengingatkan agar Israel tidak mengulangi kesalahan seperti di Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Hamas menegaskan bahwa neraka di Israel untuk warga sipilnya telah dimulai. Aksi balas dendam telah diluncurkan. Mengutip Tribun News pada 8 April, hal itu menurut pengumuman dari Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas dalam pernyataannya baru-baru ini. Dilaporkan bahwa aksi balas dendam Qassam telah dimulai sejak Minggu 6 April malam, di mana Hamas meluncurkan serangan roket bergelombang dengan target adalah kota-kota di Israel bagian selatan. Serangan itu dilaporkan telah menghasilkan kepanikan luar biasa bagi pemukim sipil, lantaran sirine peringatan serangan udara meraung-raung di berbagai wilayah. Dalam pernyataannya, Brigade Al-Qassam menyinggung kata-kata yang kerap digemakan Amerika Serikat dan Israel soal akan terciptanya gerbang neraka di Gaza. Namun dari rentetan serangan rudal yang mereka luncurkan, Qassam menyebut bahwa neraka dari mereka untuk Israel sudah dimulai, di mana rudal-rudal Hamas telah menghujani pemukiman sipil, mengguncang entitas yang runtuh, dan menebarkan teror ke dalam hati para prajurit serta pemukimnya. Sekretaris Jenderal Organisasi Badar Irak, Hadi Al-Amiri, berikan peringatan terbaru, di mana memperingatkan bahwa perang Iran dengan Amerika Serikat akan membakar seluruh kawasan. Mengutip Al-Mayadin pada 8 April, hal itu diutarakan oleh Hadi Al-Amiri dalam pernyataannya pada minggu lalu. Lebih tepatnya disampaikan 2 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengebom Iran jika tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai program nuklirnya. Hadi Al-Amiri memperingatkan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan menjadi perang yang mudah atau urusan sederhana, menegaskan bahwa perang mereka akan membakar seluruh kawasan. Hadi Al-Amiri menekankan bahwa tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa Irak dan negara-negara lain di kawasan akan berdiam diri jika perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat.
Militer Yaman gempur kapal perang milik Amerika Serikat di Laut Merah dan targetkan wilayah Israel, mengklaim bahwa pesawat tak berawak alias drone Yafa menjadi senjata utama. Mengutip Al-Mayadin pada 8 April, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Senin 7 April 2025. Lebih tepatnya, serangan itu dilakukan dalam operasi terpisah, namun operasi terhadap target militer di Israel dan Laut Merah itu tetap dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF. Rinciannya, Angkatan Laut dan unit UAV YAF dilaporkan telah melakukan operasi militer gabungan, di mana targetnya adalah 2 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan sejumlah rudal jelajah dan drone. Menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus menargetkan armada Angkatan Laut musuh di Laut Merah. Sementara itu, Yaman diketahui juga melancarkan serangan terhadap target militer di kota Yafa, Israel dengan drone Yafa. Menekankan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Yaman dan penargetan fasilitas sipil di beberapa provinsi menegaskan kegagalan musuh dalam mencapai tujuannya. Asisten pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Agung Surahman, ucapkan permintaan maaf lantaran harus sampai dijemput secara pribadi oleh Prabowo dengan pesawat kepresidenan RI di Bengkulu. Mengutip Kompas.com pada 8 April, permintaan maaf itu diutarakan oleh Agung Surahman pada Senin 7 April 2025. Agung atas nama pribadi memohon maaf terkhusus kepada seluruh pimpinan dan masyarakat Bengkulu mengingat adanya kejadian penjemputan pribadi oleh Prabowo yang disebutnya di luar dugaan dan mendadak. Selebihnya Agung menjelaskan bahwa Prabowo seharusnya bertolak ke Malaysia pada Minggu 6 April malam untuk bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Lantaran Agung diminta mendampingi, ia berencana terbang dari Bengkulu ke Jakarta namun kehabisan tiket. Prabowo akhirnya memutuskan menjemput Agung langsung ke Bengkulu sebelum melanjutkan penerbangan ke Malaysia. Agung pun menyampaikan permohonan maaf Prabowo karena tidak sempat menyapa warga Bengkulu. Sosok Agung Surahman, satu di antara asisten pribadi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mengutip Kompas.com dan tribunjabar.id pada 8 April, nama Agung Surahman sedang hangat diperbincangkan publik lantaran harus sampai dijemput secara pribadi oleh Prabowo saat pulang kampung di Bengkulu. Agung sendiri telah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 6 Juni 2020 lalu. Ia juga diketahui merupakan Ketua Umum Relawan Sanak Prabowo Bengkulu. Agung Surahman terpilih menjadi ASPRI melalui Rapat Nasional Partai Garuda. Saat itu Prabowo menanyakan kepada hadirin apakah Agung layak untuk menjadi ASPRI. Setelah dijawab iya oleh seluruh yang hadir, Agung pun terpilih menjadi ASPRI Prabowo. Sebagai informasi, Agung masuk sebagai anggota Gerindra melalui pelatihan kader selama 3 bulan. Lulus pelatihan kader, ia bersama 9 kader Gerindra lainnya ditunjuk untuk mengurus kantor pusat partai di Jakarta. Diketahui sebelum menjadi ASPRI Prabowo, Agung pernah bekerja sebagai pegawai bank di daerah Sumatera. Ia juga dikabarkan pernah bekerja sebagai admin perusahaan hingga wirausahawan. Hubungan Turki dan Iran dikabarkan sedikit renggang karena konflik Suriah. Mengutip Tasnim pada 8 April, menanggapi hal itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghei bersuara. Perlu diketahui Baghei mengatakan Iran telah dengan jelas memperingatkan Turki sejak awal terkait perkembangan di Suriah, di mana bahwa rezim Zionis akan menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dari kekosongan kekuasaan untuk mengulangi kejahatannya di negara-negara Islam. Mengecam serangan Israel yang telah menghancurkan infrastruktur Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Juru bicara Iran itu menyatakan harapan bahwa semua negara di kawasan akan melakukan upaya kolektif untuk mencegah kejahatan rezim Zionis di kawasan. Dengan begitu, kedua negara sempat melakukan percakapan telepon pada 29 Maret lalu. Isi percakapan seputar isu-isu yang menjadi kepentingan bersama serta perkembangan regional dan internasional. Hasilnya, Baghei mengatakan pada konferensi pers hari Senin 7 April bahwa Iran dan Turki memiliki hubungan baik sebagai dua tetangga Muslim. Baik Iran maupun Turki bertekad untuk menjaga hubungan dekat mereka. Seraya menambahkan bahwa kedua pihak perlu mengelola perbedaan pendapat tentang isu-isu tersebut. Israel dilaporkan telah mulai membuka penerbangan deportasi untuk warga Palestina ke luar Gaza.
Bandara Raymond dikabarkan menjadi lokasinya. Mengutip Tribun News pada 8 April, hal itu diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri Israel Moshe Arbel dalam wawancaranya dengan Yuval Karni pada 7 April 2025. Arbel menjawab pertanyaan terkait usul pemindahan yang pertama kali disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia hanya memberikan jawaban di mana pihaknya telah menyediakan layanan untuk koordinator aktivitas pemerintah di wilayah dan Kementerian Pertahanan. Ditegaskan olehnya bahwa pihaknya hanya menyediakan peralatan untuk menjalankan misi tersebut. Selanjutnya, Arbel mengklaim ada pergerakan signifikan di antara orang-orang di Gaza yang ingin hidup dan membesarkan anak mereka dalam kedamaian. Menurut Arbel, Israel kini bekerja sama dengan otoritas perbatasan dan otoritas di tepi barat untuk mengurus perlintasan aman dari Gaza ke Bandara Raymond. Kemudian negara ketiga, terutama yang ada di Eropa, akan mengambil alih transportasi udara. Arbel menegaskan kembali bahwa penerbangan untuk pemindahan warga Gaza sudah dibuka di Bandara Raymond. Menurutnya, sudah ada 16 penerbangan yang membawa warga Palestina keluar dari Gaza. Penerbangan itu diduga merupakan upaya yang didukung pemerintah Israel untuk memindahkan paksa warga Gaza. Arbel dilaporkan tidak merinci ukuran atau kapasitas pesawat deportasi itu atau juga jumlah penumpang dari Gaza dan negara tujuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.